Di internet, algoritma ada di mana-mana. Kamu nonton video ini karena sebuah algoritma membawanya kepadamu, dan kamu memilih untuk mengkliknya. Saat itu, algoritma mulai mencatatnya. Ketika kamu membuka media sosial, algoritma akan menentukan apa yang kamu lihat. Ketika kamu mencari foto-foto di sosial media, algoritma yang melakukannya, mungkin bahkan menunjukkan video pendek untukmu. Saat kamu belanja online, algoritma membantu menentukan harganya. Dan di bank, algoritma memantau transaksi untuk mendeteksi penipuan. Kamu mungkin ingin tahu bagaimana bot algoritma ini membentuk duniamu, terutama ketika mereka malah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pada masa lalu, manusia membuat algoritma dengan memberikan mereka instruksi yang jelas. Sesimpel jika ini, maka itu. Namun, banyak masalah yang terlalu besar dan rumit untuk ditangani manusia dengan instruksi sesimpel ini. Misalnya, di dunia ada jutaan transaksi finansial setiap detik. Mana yang real dan mana yang penipuan? Lalu ada jutaan video di YouTube, mana yang harus direkomendasikan dan mana yang harus dilewati saja. Bot algoritma dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan rumit semacam ini. Memang bukan jawaban yang sempurna, tapi jauh lebih baik daripada yang bisa dilakukan oleh manusia. Lalu, bagaimana tepatnya bot ini bekerja? Faktanya, semakin mereka bekerja, semakin nggak ada yang tahu, bahkan manusia yang membangunnya. Kalaupun tahu, biasanya perusahaan yang menggunakan bot ini tidak ingin membicarakan cara kerjanya, karena bot ini sangat berharga. Cara kerja mereka adalah rahasia hidup dan mati dunia dagang yang sangat dijaga. Saat ini, teknologi tercanggih kemungkinan besar memang menggunakan kalkulasi matematis yang kompleks. Tetapi jika sudah bahas hal viral dan populer di situs tertentu, dan bagaimana bot mereka bekerja, akan tetap selalu menjadi misteri. Mari kita bicara tentang bagaimana bot bisa dilahirkan, tanpa perlu benar-benar memahami bagaimana otak mereka bekerja. Misalnya, kamu ingin membuat bot yang bisa mengenali apa yang ada di dalam sebuah gambar. Apakah itu kucing atau anjing? Mengajari perbedaan semacam ini pada bayi manusia amat sangat mudah. Tapi bot tidak bekerja seperti itu. Kamu tidak bisa langsung memberitahu bot dengan cara yang sama seperti mengajari bayi. Jadi, kamu perlu menciptakan bot yang akan bertugas membangun bot. Hanya bot yang bisa mengajari bot. Bingung kan? Bot pengajar yang akan kita sebut sebagai bot guru ini akan bertugas menghubungkan jalur dan modul pada otak para bot lain secara acak. Dengan begini, akan ada beberapa bot siswa yang pintar dan akan dikirim ke bot guru untuk diuji. Bot guru tidak bisa membedakan kucing dan anjing, tetapi ia bisa mengujinya ke bot siswa dengan memberikan mereka banyak foto kucing dan anjing serta kunci jawaban. Para bot siswa akan berusaha keras, tapi yang namanya siswa pasti masih banyak yang harus dipelajari. Mereka pasti sering melakukan kesalahan. Maka dari itu, setelah mereka menemukan jawaban, mereka akan setor ke bot guru untuk dikoreksi, disisihkan, ataupun didaur ulang. Bot guru akan membuat salinan dari hasil kerja para siswanya, lalu dibawa lagi ke sekolah untuk dikumpulkan. Ibaratnya seleksi alam dunia AI. Proses ujian dan seleksi ini dilakukan berulang-ulang. Dalam setiap pengulangan, bot guru juga akan menyimpan yang terbaik dan membuang sisanya. Ketika siswa menjadi lebih pintar, maka ujian akan diperpanjang dengan lebih banyak pertanyaan. Siklus ujian tanpa henti ini akan terus berlangsung sampai ada bot siswa yang bisa membedakan kucing dan anjing dengan cukup baik. Bot siswa teladan ini bisa menjadi algoritma. Tetap saja, cara mereka belajar akan sangat bercabang dan bervariasi. Itulah anehnya, banyak manusia pengembang yang masih tidak benar-benar memahami cara kerjanya. Data-data sangat penting untuk dikumpulkan dalam pembuatan bot siswa teladan sebagai algoritma. Ini mengapa perusahaan sangat terobsesi dengan mengumpulkan data. Lebih banyak data, berarti lebih banyak ujian yang dilaksanakan, dan menghasilkan bot siswa teladan yang lebih baik. Misalnya, platform YouTube ingin pengguna menonton selama mungkin di tempatnya. Bot guru akan memberikan bot siswa sekelompok pengguna untuk diawasi, dan bot siswa langsung mengerjakan tugas untuk memilih video yang bisa membuat pengguna tetap di tempat. Jadi, di seluruh dunia, di balik layar tipis gadgetmu, setiap detiknya ada ujian untuk meningkatkan interaksi pengguna, menentukan harga yang tepat, dan memilih konten yang paling kamu sukai. Jika satu perintah bisa diuji, berarti itu bisa diajarkan.
Seleksi alam untuk memunculkan bot siswa teladan untuk sukses menjadi algoritma di sekolahnya masing-masing, setidaknya untuk sementara waktu sebelum digantikan bot siswa teladan lain di masa ajaran baru. Kita harus maklum dengan kenyataan bahwa alat yang kita gunakan, bahkan jika kita tidak memahaminya, seorang pembuatnya di luar sana juga tidak sepenuhnya memahaminya. Algoritma ada di sekitar kita dan tidak akan pergi kemana-mana. Bahkan jika kamu nonton video ini, ingat, algoritma itu juga sedang nonton. Jika kamu ingin dapat video-video berguna semacam ini di lain waktu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you for watching and bye-bye. Lembut kapas menerpa tangan jatuh, mengingatkan raga belai cipta perintah darinya, menerpa halusan lembu.